Sebelum keduanya sempat bereaksi, mayat Putri Suci sebelumnya mengangkat mereka dan menghantamkan mereka bersama-sama, menyebabkan mereka saling menghantam dengan keras. Qin Zuolin merasa ingin menangis karena kesakitan. Tubuh fisik Xiao Chen jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Bahkan jika seseorang tidak sengaja mengeluarkan tubuh ilahi yang diperoleh, seseorang sudah sekuat alat dao yang diwariskan. Setelah mayat Putri Suci menghantamkan keduanya bersama-sama, mayat itu melemparkan mereka jauh. Bagan bintang di atas Qin Zuolin langsung robek, dan jalur cahaya bintang keduanya menghilang. Bang! Keduanya menabrak dinding, membuat lubang di sana. Ki dingin dari bawah tanah segera bocor keluar dari celah-celah tanah. Percikan, percikan. Hal yang lebih menakutkan adalah banyak mayat yang disegel dalam es di mata air melonjak keluar dari air. Es di tubuh mereka perlahan mencair, memperlihatkan penampilan mereka yang sebenarnya. Qin Zuolin berjuang keluar dari dinding dan dengan keras mengingatkan Xiao Chen, cepat, pergi. Mayat-mayat ini semua telah berubah menjadi budak desolate. Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka benar-benar pulih. Bahkan tanpa peringatan Qin Zuolin, Xiao Chen sudah merasakan betapa gawatnya situasi ini. Vital Qi-nya melonjak dan menghancurkan dinding-dinding di sekitarnya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia dengan cepat mengamati tempat itu. Dia menemukan bahwa orang-orang ini dulunya adalah kaisar berdaulat, tetapi setelah berubah menjadi budak desolate, mereka tidak berhasil mempertahankan kekuatan mereka, hanya aura mereka. Sepertinya Qin Zuolin benar, para budak desolate ini belum sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka. Untuk saat ini, mereka hanya setara dengan tokoh berdaulat kesempurnaan kecil, meskipun jumlah mereka agak menakutkan. Ini dianggap sebagai kabar baik, setidaknya. Wosh, wosh, wosh. Banyak budak desolate yang menemukan kembali bentuk asli mereka mengunci pandangan mereka pada keduanya. Kemudian, niat membunuh yang dingin segera menekan keduanya. Udara menjadi kental, terasa lengket. Ini sangat membatasi Xiao Chen untuk mengeluarkan kekuatannya. Tokoh berdaulat kesempurnaan kecil biasa tidak akan bisa bergerak sama sekali. Para budak desolate ini akan langsung menghancurkan seorang kultivator seperti itu. Teknik mata naga lilin. Xiao Chen langsung menggunakan Candle Dragon Eyes. Percikan api langsung menyala di mata Xiao Chen. Kemudian, bayangan Candle Dragon yang menakutkan muncul di belakangnya. Meskipun Candle Dragon hanya memperlihatkan kepalanya, ia sudah memancarkan aura yang menakutkan. Boom! Candle Dragon tiba-tiba membuka matanya, dan percikan api di dalamnya menyala menjadi nyala lilin. Energi Grid Dao dan energi jiwa Ice Dao milik Xiao Chen terkuras terus-menerus. Rasa dingin langsung menyebar kemana-mana dalam garis pandangnya. Krak, 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 krak. Para budak desolate yang baru saja berjuang bebas kembali tersegel dalam es. Bahkan mata air yang mengalir deras di bawahnya membeku menjadi gletser. Xiao Chen melirik sekeliling dan melihat Qin Zuolin bertarung dengan Putri Suci. Qin Zuolin tampak dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada Xiao Chen. Untuk beberapa alasan, Qin Zuolin tampak tertekan, tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bang! Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan menendang, mengirim mayat Putri Suci yang dihidupkan kembali terbang menjauh. Kemudian, dia terus maju dan menginjak pihak lain. Setelah Xiao Chen menahan mayat Putri Suci yang dihidupkan kembali dengan kakinya, dia menghunus pedang tirannya dan menusuk dahi pihak lain dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang. Darah dingin keluar dari lukanya. Namun, darahnya anehnya hitam. Xiao Chen membungkuk dan melepas liontin giok di pinggang Putri Suci. Karena mereka berdua tidak dapat membawa tubuh itu kembali, membawa liontin giok itu kembali setidaknya akan memenuhi permintaan Putri Suci Wangi Surgawi. Kau benar-benar kejam. Tidak kusangka kau bahkan tidak ragu-ragu di hadapan kecantikan kelas dunia, kata Qin Zuolin setelah datang, merasa terperangah. Tidak heran Qin Zuolin tampak tertekan. Jadi, inilah alasannya. Dia memang memiliki beberapa selera yang unik. Tidak peduli seberapa cantiknya dia tetap mati. Ayo pergi. Xiao Chen menarik pedangnya keluar, melepaskan semburan darah. Kemudian, dia cepat-cepat pergi bersama Qin Zuolin. Para budak desolate ini sangat sulit dibunuh, dan mereka akan segera pulih. Keduanya tidak punya pilihan lagi.
Mereka hanya bisa menyerang ke depan dan berharap untuk tersandung pada jalan yang diambil naga surgawi di masa lalu. Raung, putri suci budak desolate yang dibunuh Xiao Chen hidup kembali. Kemudian, ia melayang ke udara dan melayang di sana. Raungan sedih menyebar, bersama dengan ki sedingin es. Gemuruh, tanah berguncang, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Segala macam bahaya yang tak terbayangkan muncul. Formasi pembunuh Dao Surgawi beroperasi dengan kekuatan penuh. Seluruh tempat menjadi sangat kacau, lingkungan dan medan berubah dalam sekejap. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Terkadang, batu-batu jatuh dari atas. Terkadang, senjata-senjata tua yang tersembunyi muncul dari air. Terkadang, sebuah dinding tiba-tiba menonjol entah dari mana. Sialan, aku masih meremehkan formasi pembunuh Dao Surgawi ini. Tangan Qin Zuolin terus berubah. Dia membuat beberapa gerakan dan secara paksa mengembalikan medan yang berubah menjadi normal. Namun, semuanya menjadi kacau balau. Tak lama kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Sebuah senjata yang muncul entah dari mana menusuk dadanya, dia langsung pucat pasi. Di sisi lain, Xiao Chen tidak memiliki berbagai gerakan seperti yang dimiliki Qin Zuolin, jadi dia dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Lingkungan terus berubah. Setiap perubahan membawa bahaya yang mematikan. Xiao Chen dan Qin Zuolin yang melarikan diri tidak punya waktu untuk berbicara satu sama lain. Mereka akhirnya berpisah. Keduanya sudah memiliki lebih dari yang bisa mereka tangani. Mereka tidak bisa memberikan perhatian apapun kepada orang lain. Xiao Chen sudah lama berhenti menahan diri. Dia bahkan mengeluarkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya. Kekuatan naga yang mengejutkan menutupi seluruh tubuhnya. Dia meninju dan menghancurkan batu-batu yang menghalangi jalannya. Sebuah lubang seukuran gunung kecil muncul dengan cahaya pedang beterbangan liar. Cahaya pedang yang mengerikan melesat sejauh 5.000 km melalui tanah. Meskipun Xiao Chen membuka banyak lubang, dia tidak berani bergerak sembarangan. Meskipun dia gugup, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Xiao Chen terus bergerak melawan arus, menghancurkan teknik dengan kekuatan. Dia bahkan mengeluarkan panji hantu binatang Qiongqi dan busur bayangan dewa. Meskipun Xiao Chen hanyalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil, ketika dia mengeluarkan semua kartu asnya di saat kritis ini, bahkan tokoh penguasa kesempurnaan agung harus mundur sebelum kekuatannya, tidak berani untuk berbenturan langsung. Namun, kekuatan dari garis keturunan Great Desolate Aeon-nya pada akhirnya akan berakhir. Saat kekuatan garis keturunan Xiao Chen perlahan menghilang, kelelahan tak terbatas memenuhi tubuhnya. Apakah aku akan mati? Saat ini, Xiao Chen sudah di ujung tanduknya. Dia telah menggunakan semua kartu asnya. Jika dia masih tidak lolos dari jangkauan formasi pembunuh Dao Surgawi, dia tidak akan bisa membalikkan situasi tanpa harapan ini. Bagian depannya gelap gulita, tidak ada jalan yang terlihat. Siapa yang tahu bahaya apa yang disembunyikan kegelapan itu? Lebih buruk lagi, tidak ada yang tahu lebih jauh lagi ke sumber mata air itu. Xiao Chen menggertakkan giginya dan terus maju. Segera, dia merasa sedikit aneh. Energi esensi sejati Ki Iblis di inti primalnya gelisah. Energi esensi sejati Ki Iblis berubah agak bergejolak, seperti saat dia mendaki Gunung Biru. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini tidak terlalu intens, dia tidak langsung kehilangan akal sehatnya. Ketika ada sesuatu yang aneh, pasti ada alasannya. Setelah sekian lama Xiao Chen berada di bawah tanah, energi esensi sejati Ki Iblisnya berubah gelisah sekarang. Sesuatu pasti telah berubah. Xiao Chen tidak merasa takut. Sebaliknya, dia bersukacita. Saat ini, dia sudah berada di ujung tanduknya, mencapai keputusasaan yang mutlak. Dia tidak takut energi esensi sejati Ki Iblisnya menjadi gelisah, dia takut tidak ada yang berubah. Jika dia menghabiskan energi esensi sejatinya di sini, dia hanya bisa menunggu kematian dan berakhir menjadi budak yang sunyi. Sebuah cahaya melintas di matanya. Dia tidak bisa diganggu dengan energi esensi sejati Ki Iblisnya yang gelisah saat dia maju ke depan. Hal yang aneh adalah bahwa dengan kondisi mental seperti itu, lapar akan kehidupan, dia menekan berbagai emosi negatif. Energi esensi sejati Ki Iblis berubah menjadi sangat bergejolak, tetapi Xiao Chen tetap mempertahankan rasionalitasnya. Wosh! Setelah beberapa saat, mata Xiao Chen berbinar.
Tatapan tajam membutakannya dengan rasa sakit yang luar biasa. Xiao Chen dengan hati-hati membuka matanya, dan situasi di hadapannya membuatnya ternganga kaget. Sebuah kolam air yang terang seperti cermin terbentang di depan. Kolam itu tidak besar, tetapi terasa sangat luas saat dia berdiri di sisinya. Dia tidak berani bernapas dalam-dalam. Air kolam itu bersih dan bening, bagaikan permata, tampak sehalus cermin. Yang lebih aneh lagi adalah ada pantulan bulan purnama berwarna dingin seperti giok di dasar air. Apakah ini sumber dari mata air yin dingin? Xiao Chen ingin merenungkannya. Namun, energi esensi sejati Ki Iblis di tubuhnya semakin gelisah. Ketika dia melihat kolam air dan sedikit rileks, air itu melonjak naik dengan panik. Emosi negatif mengancam untuk mengalahkan rasionalitasnya. Sebelum Xiao Chen sempat memikirkannya, dia melompat ke kolam air. Yang paling aneh adalah airnya tidak beriak sama sekali, seolah-olah itu adalah ilusi. Begitu Xiao Chen masuk ke dalam air, penglihatannya menjadi kabur. Yang bisa dilihatnya hanyalah bulan darah yang kabur. Jantung Xiao Chen mulai berdebar tak terkendali. Detak jantungnya perlahan bertambah cepat. Dia merasa ini sangat tak tertahankan, seolah-olah jantungnya akan terkoyak. Apakah aku tidak dapat lolos dari kematian pada akhirnya? Xiao Chen merasa agak tidak menyerah. Bukannya dia tidak bekerja keras, dia telah menggunakan semua caranya untuk membersihkan formasi pembunuh Dao Surgawi. Sekarang, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Jika dia benar-benar mati di sini, itu hanya bisa dikatakan takdir. Xiao Chen telah mengalami banyak hal serupa dalam hidupnya. Dia telah banyak berhadapan dengan kematian, begitu banyak sehingga dia sudah tidak bisa menghitungnya lagi. Sekarang dia menghadapi kematian lagi, dia tidak merasa banyak putus asa, meskipun dia merasa tidak menyerah. Apa yang tersisa setelah seseorang meninggal? Rumor mengatakan bahwa setelah maju ke alam fena ilahi, seseorang melampaui batas manusia. Setelah tubuh binasa, keinginan jiwa dapat terus ada. Jika seseorang mencapai alam dewa palsu, bahkan jika keinginan jiwanya hancur, dia dapat dihidupkan kembali selama api ilahi itu ada. Sayangnya, Xiao Chen belum sampai di sana. Sosok berdaulat masih fana. Pada saat ini, Xiao Chen memikirkan banyak hal. Namun, dia tidak menyerah, terus mencari cara untuk bertahan hidup. Krak, Xiao Chen tidak bisa menghentikan jantungnya yang berdebar kencang. Jantungnya akhirnya retak, dan setetes darah jantungnya merembes melalui dadanya dan langsung menyatu dengan air. Ketika bulan darah di kolam air menyerap setetes darah jantung, itu berubah. Bulan darah tampak seperti terbakar, melepaskan cahaya merah yang cemerlang. Xiao Chen, yang tidak menyadari semua ini, merasakan tubuhnya mengambang di kolam air. Jantungnya pulih ke keadaan semula. Energi esensi sejati Ki Iblis yang mengamuk di tubuhnya menjadi tenang. Saat Xiao Chen tetap berada di ruang itu, tubuhnya tenggelam tak terkendali. Plop, setelah beberapa saat, Xiao Chen menghantam tanah. Dia merasa tulang-tulangnya hampir hancur. Dia mendengus dan menyingkirkan pakaiannya. Dia melihat luka di dadanya sudah hampir sembuh, hanya tersisa sedikit. Itu bukan ilusi. Xiao Chen mendongak dan melihat bulan darah tergantung tinggi di udara. Tidak ada jejak genangan air. Dia sekarang berada di dataran terpencil dengan tebing yang menjorok di batas penglihatannya. Ketika Xiao Chen menoleh, tampaknya ada kota kuno dan misterius di tebing itu. Kota itu tampak megah, usang, tenteram, dan bermartabat. Kota itu tampak lebih megah daripada kota naga manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan dan tekanan yang mengerikan bertiup bersama angin dari jauh. Ini membuat Xiao Chen, yang berdiri di dataran terpencil, merasa sulit bernapas. Kekuatan naga. Xiao Chen merasa sedikit terkejut saat mengetahui bahwa tekanan berat yang dirasakannya mengandung kekuatan naga yang kuat. Kekuatan naga kuno yang luas ini telah terkumpul entah berapa lama. Yang lebih aneh adalah bahwa Xiao Chen merasa kekuatan naga ini sangat familiar. Ini adalah kekuatan naga Azure Dragon. Tempat apa ini? Xiao Chen merasa sangat bingung. Ada bulan darah di langit dan kota naga kuno di tanah. Dia yakin ini bukan Laut Desolate. Jika ada kota naga seperti itu di Laut Desolate, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Mungkinkah ini di bawah tanah? Namun, jika ini di bawah tanah, apa yang bisa menjelaskan bulan darah yang tampak realistis?
Pikiran Xiao Chen menjadi kacau. Dia memejamkan mata dan berhenti memikirkannya untuk saat ini. Setelah duduk bersila, dia meminum pil obat dan fokus mengobati luka-lukanya, memulihkan diri ke kondisi puncaknya. 4 jam kemudian, Xiao Chen, yang memiliki tubuh ilahi yang diperoleh, telah pulih dari sebagian besar luka fisiknya. Inti primalnya yang mengering juga telah terisi kembali dengan energi esensi sejati, kembali ke kondisi puncaknya. Xiao Chen membuka matanya dan berdiri. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. Sebelumnya, dia sudah berada di ujung tanduk. Bahkan seorang Star Venerate bisa membunuhnya. Sekarang setelah Xiao Chen kembali ke kondisi puncaknya, dia merasa jauh lebih tenang. Dia menatap kota naga yang jauh dan berpikir keras. Kemudian, dia melompat untuk terbang di atas dataran yang sunyi. Bas! Kaki Xiao Chen baru saja meninggalkan tanah ketika dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia mendongak dan menyadari bahwa tekanan ini berasal dari bulan darah di langit. Menahan habisnya energi esensi sejatinya dengan cepat, dia segera tiba di dasar tebing. Tanpa ragu-ragu, dia mulai memanjat. Apapun yang terjadi, Xiao Chen harus mencari tahu situasi dengan kota Azure Dragon kuno yang tiba-tiba muncul di tempat aneh ini. Mungkin kesempatannya untuk pergi dapat ditemukan di sana. Tebing itu terjal dan tinggi. Batu-batu yang menjorok keluar dari tebing itu tajam. Xiao Chen menahan tekanan dari bulan darah dan memanjat dengan sangat susah payah. Saat dia sampai di puncak, butiran-butiran keringat telah menutupi dahinya. Sebelum dia bisa menyeka keringatnya, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Banyak barisan prajurit berbaju besi berat berdiri di luar kota naga kuno. Para prajurit ini memancarkan aura yang menakutkan saat mereka berpatroli di tempat itu. Setiap dari mereka setidaknya memiliki kekuatan seorang tokoh berdaulat. Lebih jauh lagi, ada lebih dari 1000 dari mereka. Para prajurit ini terbagi menjadi beberapa kelompok, berpatroli di luar kota dengan pola tertentu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa para prajurit ini seharusnya sudah mati, mereka tidak memiliki aura kehidupan sama sekali. Di atas kota naga, 18 jiwa naga yang sangat besar terbang ke sana kemari. Hanya satu kepala saja yang seukuran gunung kecil. Jiwa-jiwa naga ini memancarkan aura yang kuat dan menakutkan yang mengilhami keputusasaan. Boom! Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sosok raksasa turun dari atas kota. Sosok ini mengenakan baju besi berat dan memiliki rantai tebal yang melilit tubuhnya, rantai ini berakhir dengan kait besi yang menempel di punggungnya. Soul Reaper, salah satu dari 10 budak Desolate yang hebat di Laut Desolate. Wajah Xiao Chen sedikit tenggelam. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Bagaimana mungkin kota Azure Dragon kuno memiliki hal-hal yang begitu kotor? Apakah mereka menempatinya atau mempertahankannya? Wosh! Tiba-tiba, Soul Reaper, yang berada di atas gerbang kota, menoleh dan melihat ke arah Xiao Chen. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang, Xiao Chen bersembunyi di balik sesuatu. Pada saat yang sama, ia mengenakan Ditgat Mas untuk mengisolasi auranya. Ia menyelesaikan semua ini dalam satu tarikan napas. Meski begitu, ia masih tidak bisa rileks. Ia bisa merasakan tatapan menyapu auranya. Kegelisahannya menghilang hanya setelah waktu yang lama. Xiao Chen berjalan keluar dan melihat ke atas. Soul Reaper telah menghilang dari atas gerbang kota. Namun, pasukan orang mati itu tetap ada. Saat mereka bergerak, baju besi mereka berdenting keras. Selain jiwa naga, Xiao Chen juga menemukan beberapa Desolate Slave di atas kota. Namun, Desolate Slave ini jauh lebih lemah daripada Soul Reaper, tidak memiliki aura yang menyesakkan itu. Xiao Chen mengingat ketika ia bertemu Soul Reaper untuk pertama kalinya. Dia dan Qin Zuolin hampir mati. Untungnya, kedatangan matahari menyelamatkan mereka. Orang biasa tidak dapat memahami kekuatan itu, apalagi melawannya. Dengan topeng Dewa Kematian, Xiao Chen merasa sedikit lebih berani. Dia dengan hati-hati mendekati kota naga Azure kuno. Dia ingin memasuki kota naga untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dia agak waspada terhadap risikonya. Penemuan itu berarti pasukan orang mati terbang di atasnya. Hanya kematian yang menunggunya saat itu. Setelah mengamati cukup lama, Xiao Chen menemukan sebuah pola. Tempat-tempat yang dipatroli para prajurit tampak terbatas. Mereka tetap berada di tempat yang sama.
Selama seseorang tidak memasuki area yang mereka pertahankan, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Mengandalkan pola ini, Xiao Chen memanfaatkan celah yang tercipta saat patroli para prajurit melintas. Dia maju dengan mantap, perlahan mendekati kota naga. Sosoknya terus bergerak. Dia harus memperhatikan dan menjaga jarak tertentu dari banyak prajurit. Patung. Dua patung besar yang memegang senjata mengapit gerbang kota. Yang aneh adalah bahwa yang di sebelah kanan kehilangan separuh tubuhnya. Xiao Chen terus maju. Dia sudah sangat dekat dengan gerbang kota, tetapi dia tidak tahu apakah gerbang kota akan terbuka atau tidak. Meski begitu, dia ingin mencobanya. Xiao Chen perlahan dan hati-hati menutup jarak. Dia hanya berjarak 1 kilometer dari gerbang kota ketika patung yang tidak rusak itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah bersinar padanya. Para prajurit yang berpatroli tiba-tiba berhenti. Kemudian, mata merah muncul di banyak helm, menatap Xiao Chen. Lari. Xiao Chen segera berbalik dan berlari sekuat tenaga untuk bertahan hidup, tidak ingin tetap di sini. Wosh! Patung yang membuka matanya tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya mengayunkan lengannya dengan kuat, dan cahaya api melesat keluar dari tombaknya, terbang ke arah Xiao Chen. Wosh! 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 Sebelum tombak itu tiba, aura tombak yang mengerikan sudah muncul, hampir menjatuhkan Xiao Chen ke udara. Tombak Raja Petir, teriak Xiao Chen. Ia tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi ia menggunakan energi dao besar dari dao petirnya untuk menggerakkan petir ilahi 5 elemen. Petir ilahi 5 elemen. Membentuk tombak yang bersinar terang di telapak tangannya. Kekuatan listrik tak terbatas meletus dari tubuh Xiao Chen saat tombak Raja Petir melesat keluar. Kedua tombak itu bertabrakan di udara, dan kekuatan yang mengerikan segera meledak. Ini menghancurkan senjata yang melesat ke arah Xiao Chen, meledakannya menjadi pecahan-pecahan yang berterbangan kemana-mana dan memberinya waktu. Cahaya kebebasan. Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan bergerak sejauh 500 km. Setelah itu, pasukan orang mati yang mengejar tanpa henti itu menyerah. Mereka hanya berdiri di tempat mereka berada dan menatapnya dengan dingin. Wosh! Xiao Chen muncul dalam wujud aslinya dan mendarat. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan melihat kobaran api yang sangat besar keluar dari kelompok prajurit yang mati itu. Prajurit-prajurit yang mati itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, hanya memperlihatkan sepasang kobaran api merah di helm mereka. Suatu formasi pastilah menjaga para prajurit yang mati itu. Meskipun mereka mengerikan, mereka tidak dapat mengejar lebih dari 500 km. Xiao Chen melepas topengnya dan menghirup udara dalam-dalam. Dia hampir saja mati, hampir mati di tembok kota. Dia tidak menyangka patung di gerbang kota itu akan menyadari kehadirannya meskipun dia mengenakan topeng Dewa Kematian. Kota macam apa kota naga Azure kuno itu? Xiao Chen mengerutkan kening sambil menatap kota yang jauh itu dengan sangat bingung. Ini pasti tanah lama para naga Azure. Namun, mengapa tanah lama Azure Dragon berubah menjadi seperti ini, ditempati oleh sekelompok makhluk jahat dan najis sementara dia, anggota ras Azure Dragon, tidak bisa masuk. Ketika digabungkan, pasukan orang mati, 18 jiwa naga, dan Desolate Slave Soul Reaper menyelimuti kota naga kuno ini dalam misteri. Bagaimana mungkin ada istana di sana? Xiao Chen merasa agak terkejut menemukan sebuah istana di tengah gunung di utara. Bagian luar yang sedikit bobrok tidak dapat menyembunyikan keagungan dan kemegahan istana, memungkinkan orang untuk melihat kemegahan yang mengejutkan yang pernah dimilikinya. Karena Xiao Chen tidak dapat memasuki kota naga, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Setelah berpikir sejenak, dia menuju ke istana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat yang sama, Qin Zuolin juga berhasil mencapai kolam air yang sama setelah lolos dari bahaya mematikan. Darah telah menutupi Qin Zuolin pada saat dia tiba di sini. Dia tidak dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan Xiao Chen saat itu. Qin Zuolin berada di kaki terakhirnya. Meskipun tidak ada energi esensi sejati Ki Iblis yang gelisah dalam dirinya, dia melompat ke kolam tanpa berpikir, setelah kejutan awal. Percikan. Seperti Xiao Chen, ketika Qin Zuolin memasuki air, detak jantungnya meningkat tak terkendali. Tepat saat itu mendorongnya ke ambang kematian, setetes darah jantung merembes keluar dan menyatu dengan bulan darah. Kemudian, dia langsung pingsan.
Ketika Qin Zuolin bangun, dia berbaring di samping sumur kuno. Ketika dia melihat ke atas, langit cerah, matahari tengah hari bersinar tinggi di langit. Matahari yang terik menyinari tubuh Qin Zuolin. Sinar matahari langsung menyapu ki dingin di tubuhnya dengan suara mendesis. Aku keluar, Qin Zuolin bergumam, agak bingung saat sinar matahari menyilaukan matanya. Setelah berhasil selamat dari bahaya yang fatal, dia tidak berani mempercayai pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau ilusi. Qin Zuolin adalah Geomaster terbaik di Desolate Sea. Bahkan jika dia menambahkan semua pengalaman masa lalunya, totalnya tidak akan seberbahaya kali ini. Di mana Xiao Chen? Sebuah suara terdengar di samping Qin Zuolin. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa itu adalah Sang, teman misterius Xiao Chen. Orang ini masih muda, tetapi akumulasi kekuatan hidupnya sangat kuat. Bagi Qin Zuolin, Sang bahkan lebih misterius daripada Xiao Chen. Saat melihat Sang, Qin Zuolin merasa yakin bahwa dia benar-benar kembali. Namun, kata-kata ini juga mengejutkannya hingga terbangun. Xiao Chen tidak kembali. Qin Zuolin terkejut. Sebelum dia melompat ke kolam air, dia telah melihat tanda-tanda di tanah meskipun sedang teralihkan. Seseorang telah tiba di kolam air itu dengan bulan darah sebelum dia. Namun, Sang sekarang memberitahu Qin Zuolin bahwa Xiao Chen belum kembali. Kalau begitu, kemana Xiao Chen pergi? Tidak, aku menunggu di dekat sumur kuno sepanjang malam. Tidak ada pergerakan sama sekali. Nada bicara Sang yang tenang mengandung sedikit kekhawatiran. Qin Zuolin berpikir sejenak sebelum berkata, jangan khawatir. Dia seharusnya tidak dalam bahaya kematian. Namun, sumur kuno ini terlalu misterius. Ada banyak hal yang tidak bisa kukatakan dengan pasti. Karena Qin Zuolin bisa pergi melalui kolam air bulan darah, secara logika Xiao Chen juga seharusnya bisa. Namun, mengapa Xiao Chen tidak keluar? Mungkin dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, Qin Zuolin juga menyadari bahwa banyak hal di sini terkait dengan ras naga. Mungkin kultivator naga surgawi itu bisa pergi 50 tahun yang lalu karena identitasnya. Kolam air bulan darah itu mungkin menjadi kesempatan bagi Xiao Chen. Apa kau yakin? Tanya Sang. Qin Zuolin mengangguk dan menjawab, dia akan baik-baik saja. Aku yakin. Sang mendesah pelan dan berkata, kuharap begitu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di negeri bulan darah, Xiao Chen menuju istana misterius di pinggang gunung utara. Semakin dekat dia, semakin tua dan bobrok istana itu terlihat. Ribuan lubang menutupi bagian luar istana. Tanda-tanda pertempuran yang sangat jelas terlihat di seluruh tanah. Pecahan-pecahan berbagai macam material tergeletak di pintu masuk, tampak sangat aneh. Xiao Chen mengambil sepotong dan melihatnya. Dia melihat bahwa itu adalah logam yang telah ditempa beberapa kali oleh seorang pandai besi. Bentuk logam itu sudah terbentuk dan tidak bisa kembali menjadi material ilahi, jadi tidak terlalu berharga. Xiao Chen tidak merasakan bahaya apapun dari istana itu. Dibandingkan dengan tekanan dari kota naga, jiwa naga, dan budak desolate yang menjaganya, istana ini tidak tampak istimewa, selain dari keadaannya yang lebih bobrok. Ayo masuk dan lihat. Xiao Chen memutuskan setelah berpikir sejenak. Berderak, berderak. Namun, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tanah berkumpul bersama seperti setan debu tepat saat Xiao Chen mengangkat kakinya. Ini membentuk dua boneka, satu hitam dan satu putih. Yang putih memegang pedang, dan yang hitam memegang tombak. Tubuh logam mereka berkedip-kedip dengan cahaya redup. Klak, 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 klak. Tuan meninggalkan perintah bahwa siapapun yang ingin masuk harus mengalahkan kita terlebih dahulu. Kedua boneka itu berbicara pada saat yang sama, terdengar agak seperti robot, merasa agak canggung. Xiao Chen sekarang mengerti. Tidak heran ada tanda-tanda pertempuran di sekitar tempat itu. Yang lain pasti pernah datang ke sini sebelumnya. Siapa orangnya? Xiao Chen tidak mau repot-repot dengan ini untuk saat ini. Saat ini, yang penting adalah mengalahkan kedua boneka ini terlebih dahulu. Maaf atas pelanggarannya. Xiao Chen melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyerang kedua boneka itu. Dia menggunakan tinju naga tertinggi sejak awal. Saat dia menggerakkan kakinya, angin dan awan berkumpul, dan raungan naga terdengar di sekitarnya. Xiao Chen memulai serangannya dengan naga tanpa pemimpin.
Energi esensi sejatinya menyembur, dan ki serta darahnya melonjak. Sekarang setelah Xiao Chen maju ke sosok penguasa kesempurnaan kecil, kekuatan tinju naga tertingginya melonjak secara signifikan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan untaian energi esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan kehendak sosok penguasanya, berubah menjadi ribuan bayangan naga yang menyerang secara acak ke arah kedua boneka itu. Trik remeh yang tidak penting. Kedua boneka itu tampak seperti makhluk hidup mekanis, yang membanggakan kesadaran dan kecerdasan. Saat melihat ribuan bayangan naga, kedua boneka itu mengeluarkan suara menghina saat mereka bergerak. Boneka yang memegang pedang itu menghentakkan kaki ke tanah, dan medan gaya segera menyebar ke sekitarnya. Ini adalah domain pedang Dao. Krak, krak, ribuan gambar naga dibantai dengan menyedihkan di domain pedang Dao, menghadirkan pemandangan yang kejam. Wosh! Boneka hitam itu memegang tombaknya dengan satu tangan. Kemudian, ia dengan cepat memutar tombak di telapak tangannya. Angin puyuh muncul di bawah kaki boneka hitam itu, mencegah ribuan gambar naga mendekat. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Xiao Chen. Awalnya, dia mengira kedua boneka ini tidak luar biasa karena aura tokoh berdaulat kesempurnaan agung mereka dan berasumsi bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, yang satu menguasai domain Dao pedang, dan yang lainnya menunjukkan keterampilan tombak yang menakjubkan. Dengan tubuh logam mereka menimbulkan tantangan. Kedua boneka itu menghancurkan gambar naga. Tanpa menunggu Xiao Chen mengubah gerakan, keduanya menyerbu seperti hantu. Mereka berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain, terus-menerus menyerang dengan pedang dan tombak. Tertekan, Xiao Chen menghunus pedang tirannya untuk bertarung. Harus berhadapan dengan dua orang membuat ini semakin sulit. Sial, sial, sial. Lengan Xiao Chen mati rasa karena benturan itu. Domain Dao pedang pihak lain benar-benar menekan kehendak tokoh berdaulatnya dan kekuatan naga Azure Dragon. Dengan setiap pertukaran gerakan, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Setelah 10 gerakan, Xiao Chen menabrak puncak gunung. Puncak gunung itu hancur dan menguburnya. Xiao Chen kalah setelah hanya 10 gerakan. Kekalahan itu sangat menyedihkan, pemandangan yang menyedihkan. Xiao Chen memanjat keluar dari reruntuhan dengan susah payah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat boneka hitam dan putih berdiri di depannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku? Sampah, kata boneka hitam itu dengan senyum dingin. Boneka putih itu dengan cepat menindaklanjuti, sampah. Aku hanya menggunakan 5 gerakan. Aku hanya menggunakan 4,5 gerakan. Aku menjatuhkan senjatanya dalam 3 gerakan. Selain itu, aku bahkan belum menggunakan kekuatanku. Betapa membosankan. Aku bisa saja meledakkan kepalanya dengan tombak jika bukan karena instruksi guru. Kepalanya akan memiliki lubang tambahan sekarang jika bukan karena itu. Betapa membosankannya. Cepat enyahlah. Kau seharusnya tidak datang ke tempat ini. Kau terlalu sampah. Xiao Chen tercengang, benar-benar tercengang. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedua boneka itu ada di sini untuk mencemoohnya. Memikirkan bahwa boneka dapat mempermalukan orang lain. Energi esensi yang sesungguhnya meletus dari seluruh tubuh Xiao Chen yang marah. Gunung batu di tubuhnya langsung hancur. Boom! Xiao Chen melayang ke udara dan melayang di sana. Kemudian, busur bayangan dewa muncul di tangannya, dan dia menyebarkan api hati di atas anak panah itu. Awalnya, Xiao Chen tidak berencana menggunakan alat jiwa. Namun, kedua boneka berlidah ganas ini terlalu sombong. Anak muda, mengapa kamu tidak fokus pada latihanmu? Tidak disangka kamu membawa harta karun. Hah, mungkin dunia telah berubah. Para pemuda zaman sekarang tidak mau repot-repot mempelajari martial Dao dengan benar. Tepat setelah kedua boneka itu berbicara, mereka menyimpan senjata mereka, dan masing-masing mengeluarkan alat jiwa. Alat jiwa boneka itu juga busur. Itu adalah alat jiwa yang tidak kalah dengan busur bayangan dewa. Yang lebih penting, kedua boneka itu bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari alat jiwa. Langit segera berubah warna. Awan gelap bahkan menutupi bulan darah yang tergantung tinggi di langit. Xiao Chen segera merasa ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata untuk melakukannya karena keputusasaan membanjiri dirinya.
Oleh karena itu, dia dengan cepat meletakkan busur bayangan dewa dan menarik api hati. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Senior, mari kita bersikap sopan. Jangan bermain-main dengan ini. Sudah terlambat. Kami mencoba bersikap sopan, tetapi Anda tidak mendengarkan. Karena Anda ingin menggunakan harta karun bersama kami harus melihatnya sampai selesai." Wosh! Bang! Kedua anak panah yang ditembakkan dari Soul Tools mengenai Xiao Chen secara bersamaan, dia praktis tidak punya waktu untuk bereaksi. Mengingat kecepatan anak panah dan kekuatan serta tekanan dari Soul Tools, seorang tokoh penguasa kesempurnaan kecil tidak mungkin dapat melihat anak panah dengan jelas. Xiao Chen akhirnya mengalami kengerian lawan-lawannya ketika dia menggunakan God Shadow Bow pada mereka di masa lalu. Tidak heran Bai Yunfei tidak berani mengejarku dengan kecepatan penuh setelah aku menggunakan God Shadow Bow, meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi. Dia pasti dibatasi, tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Boom! Kedua anak panah menembus dada Xiao Chen setelah mengenainya dan terus terbang melewatinya. Xiao Chen jatuh dari udara dan menendang awan debu. Kemudian, dia tetap berbaring di tanah, status hidupnya tidak diketahui. Boneka hitam dan putih berjalan mendekat dan membersihkan awan debu dengan lambaian tangan mereka. Kemudian, boneka yang memegang pedang berkata, "Dia tidak mati, kan? Pada saat-saat terakhir, aku menekan kekuatanku hingga 10%. Jika dia mati, itu akan terlalu sia-sia. Dia tidak akan mati." Tubuh fisiknya tampak layak, tubuh ilahi yang setengah matang. "Bocah, jika kau tidak mati, keluarkan 2 gerutuan." Boneka hitam itu memukul Xiao Chen 2 kali dengan tombaknya. Lebih jauh, ia tidak melakukannya dengan mudah, mengerahkan sejumlah kekuatan. Xiao Chen menjerit kesakitan. Ia kemudian menatap kedua boneka itu dengan agak lemah. "Kalian berdua makhluk macam apa?" Boneka hitam itu berkata, "Aku telur hitam, dan dia telur putih. Bersama-sama, kita adalah telur hitam dan telur putih. Tuan kami memerintahkan kami untuk tetap di sini dan menjaga warisannya. Mereka yang dapat lulus ujian dapat memperoleh warisan Tuan." Ketika boneka hitam itu menyebutkan namanya, ia tampak sangat sombong. Xiao Chen terperangah. Ia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuanmu benar-benar pandai menyebut nama." Sekarang, Xiao Chen akhirnya mengerti. Kedua boneka ini mungkin tampak jahat, tetapi mereka tidak bermaksud membunuhnya. Ini lebih seperti ujian. Kalau tidak, 2 anak panah sebelumnya akan membunuhnya. Boneka putih itu dengan sungguh-sungguh mengoreksi boneka hitam itu. "Kami tidak punya nama. 50 tahun yang lalu, seorang kultivator ras naga lulus ujian dan memberi kami nama. Dia mengatakan telur berarti kuat. 4 ahli hebat dunia adalah telur busuk, telur jahat, telur bodoh, dan telur bodoh. Mereka semua adalah gelar yang tak tertandingi. Sekarang, bersama kami telur hitam dan putih, itu menjadi 6 gelar yang tak tertandingi." Catatan TL, berbagai nama telur semuanya diterjemahkan secara harfiah. Jika seseorang memanggilmu dengan nama yang mengandung kata telur, biasanya itu adalah penghinaan. Rotten egg berarti penjahat. Biji egg lebih tepat diterjemahkan sebagai dog egg, tetapi aku menggunakan biji egg untuk pola penghinaannya. Itu berarti testis anjing. Stupid egg berarti bodoh. Foolish egg berarti bodoh. Black egg dan white egg tidak memiliki arti dan hanya harfiah, tetapi kemungkinan dimaksudkan untuk menghina keduanya. Seseorang datang 50 tahun yang lalu. Xiao Chen tidak berlama-lama pada nama keduanya. Dia lebih memperhatikan boneka putih yang mengatakan bahwa seseorang sebelumnya datang. Itu benar, dia adalah seorang kultivator ras naga sepertimu. Auranya agak mirip denganmu juga. Itu sebabnya kami tidak membunuhmu. Apakah kamu mengenalnya? Tanya boneka hitam itu. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Seutas misteri naga surgawi muncul di tangannya saat dia bertanya dengan serius, "Ketika kamu mengatakan mirip, apakah maksudmu seperti ini?" "Ya, itu auranya. Namun, dia jauh lebih kuat darimu. Ketika dia datang, dia sudah menjadi tokoh penguasa puncak. Namun, aku masih mempermalukannya selama 5 tahun. Haha, aku benar-benar merindukan hari-hari itu. Dia akan datang setiap hari untuk dipukuli. Orang itu juga benar-benar sampah, dia tidak bisa dibandingkan dengan kami 2 boneka. Namun, kamu lebih sampah." "Benar, setidaknya dia bertahan 100 gerakan melawan kita pertama kali.
Kamu bahkan tidak bisa bertahan 10 gerakan. Lebih jauh, kamu mencoba mengambil jalan pintas dan menggunakan harta karun untuk membunuh kita. Benar-benar berandalan. Kami telur hitam dan putih adalah boneka yang memiliki api dewa palsu. Kami tidak bisa dibunuh. Moralitas publik merosot setiap hari. Hari-hari ketika kami menyapu tempat itu bersama guru adalah hari-hari yang lebih baik, benar-benar menyenangkan. Para pemuda akhir-akhir ini semakin buruk dan buruk. Petik 2 petik 2. Xiao Chen menunjukkan tatapan kosong, tidak mengatakan apa-apa sementara kedua boneka itu terus mengoceh, menjelek-jelekannya selama 15 menit. Dia akhirnya mengerti mengapa naga langit memberi mereka berdua nama telur hitam dan telur putih. Yang terpenting, saat kedua boneka itu berbicara, mereka akhirnya mengabaikan Xiao Chen dan kembali. Xiao Chen dengan cepat mengejar untuk bertanya bagaimana naga langit pergi saat itu. Orang yang luar biasa, dia akan menyerang kita secara diam-diam sekarang. Engarde, keduanya tidak dapat menahan diri untuk berbicara dan menyerang lagi, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menjelaskan. Mereka segera menghajar Xiao Chen sampai sia-sia. Karena dia sudah terluka, dia bahkan tidak bertahan 3 gerakan kali ini. Hei, apakah orang modern menggunakan serangan diam-diam jika mereka tidak mampu? Yah, jika mereka mampu, mereka tidak akan menyerang secara diam-diam. Sampah, tidak berguna, tergeletak di tanah, Xiao Chen tidak dapat berkata apa-apa untuk menanggapi. Saat dia melihat bulan darah di langit, dia merasa sangat tidak berdaya. Tidak pernah ada saat di mana dia sangat membenci tinggal di suatu tempat seperti ini. Sebelumnya, Xiao Chen berpikir bahwa dia dapat menghadapi penghinaan atau kehormatan dengan acuh tak acuh dengan kondisi mentalnya, tidak merasa menyesal, apakah dia menang atau kalah. Namun, dia merasa bahwa dia perlu lebih mengendalikan kondisi mentalnya hari ini. Bahkan naga langit pun dipermalukan di sini selama 5 tahun. Kapan aku bisa keluar dari kesulitan ini? Memikirkannya saja membuat seseorang putus asa. Xiao Chen dapat membayangkan bahwa naga langit pasti merasakan kegembiraan yang luar biasa saat mencapai tempat ini 50 tahun yang lalu. Setelah mengalami siksaan telur hitam dan putih, dia pasti berharap dia mati dalam formasi pembunuh Dao Surgawi. Bagaimanapun, begitulah yang dirasakan Xiao Chen saat ini. Matahari tidak terbit atau terbenam di negeri bulan darah ini, bulan darah selalu ada di langit. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan matahari terbit dan terbenam, ini hanyalah siksaan. 3 hari kemudian, Xiao Chen menerima kenyataan bahwa ia terjebak di sini. Ia menyesuaikan mentalitasnya dan fokus pada kultivasi untuk mengalahkan telur hitam dan telur putih sesegera mungkin. Bagaimanapun, kedua boneka ini hanyalah tokoh penguasa kesempurnaan agung. Ia percaya bahwa ia akhirnya akan mengalahkan mereka. Xiao Chen tidak menantang kedua boneka itu begitu saja. Ia hanya bergerak setelah ia merasa bahwa ia telah menstabilkan kultivasinya dengan kuat. Pada akhirnya, kedua boneka itu bekerja sama dan mengalahkannya dalam 5 gerakan. Moralnya langsung mencapai titik terendah. Waktu berlalu sangat cepat. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Xiao Chen telah menantang kedua boneka itu lebih dari 10 kali sekarang. Bergantung pada suasana hati pihak lain, terkadang ia akan dikalahkan dalam 10 gerakan, terkadang 3 gerakan, dan terkadang 20 gerakan. Itu benar, itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati kedua boneka itu. Kedua boneka itu sangat kuat. Setelah mereka memasuki kondisi bertarung, mereka benar-benar tidak dapat dipahami. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen bertanya-tanya apakah jalur kultivasinya benar. Namun, ia harus mengakui bahwa ia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa selama setengah tahun terakhir. Meskipun ia tidak membuat terobosan dalam kultivasi, kekuatannya setidaknya telah berlipat ganda. Ini terutama berlaku untuk Dao Pedang Besar Xiao Chen. Selama pertarungannya dengan White X selama ini, ia dapat mengamati domain Dao Pedang milik pihak lain. Ini sangat membantunya. Meskipun demikian, semua ini sama sekali tidak berguna baginya. Setelah kekalahan lainnya, Xiao Chen berbaring di atas batu dan menatap bulan darah di langit, merasa bosan. Telur hitam dan putih duduk di samping Xiao Chen dan terus bergerak. Xiao Chen sudah kebal terhadap lidah ganas keduanya. Sekarang, mereka tidak bisa lagi memengaruhinya sama sekali. Wosh!
Tepat pada saat ini, bulan darah di langit tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Kekuatan dan tekanan yang mengerikan datang darinya. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan seperti itu dalam setengah tahun. Telur hitam dan putih di sisinya juga berdiri dan menatap bulan darah di langit. Xiao Chen menarik auranya dengan ekspresi muram. Dia merasa gugup, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika bulan darah berhenti berkedip, sebuah kaki melangkah keluar darinya. Ketika seluruh tubuh sosok itu muncul, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat wajah aneh. Itu adalah Soul Reaper, salah satu dari 10 budak desolate yang hebat. Xiao Chen telah melihat Soul Reaper di kota Azure Dragon kuno setengah tahun yang lalu. Tanpa diduga, pihak lain keluar dari bulan darah kali ini. Xiao Chen merasa sulit menyembunyikan rasa takut di hatinya setiap kali dia melihat Soul Reaper. Di hadapan ahli seperti itu, keberadaannya tampak tidak berarti. Kali ini, Soul Reaper tampak berbeda dari sebelumnya, dengan beberapa mayat berdarah tertusuk di kait besinya. Semua mayat ini mati dengan keluhan yang tersisa, mata mereka terbuka lebar. Selain itu, mereka semua adalah kaisar penguasa alam fena ilahi. Kaisar penguasa telah dibantai seperti binatang buas dan digantung di kait besinya. Adegan yang luar biasa ini datang sebagai kejutan besar. Sekarang, Xiao Chen menyadari betapa beruntungnya dia selamat dari Soul Reaper bersama Qin Zuolin sebelumnya. Bici Ek kembali. Bau darah yang keluar darinya sangat kuat. Aku benar-benar merasa kasihan pada orang-orang yang digantung Bici Ek. Betapa mengerikan bagi mereka. Itu sangat kuat. Itu benar-benar layak untuk menyandang gelar Bici Ek yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan 4 ahli sejati yang tak tertandingi di dunia, kita, telur hitam dan putih, masih terlalu rendah. Oh tidak, Bici Ek sedang melihat ke atas. Setelah keluar dari bulan darah, Soul Reaper menyapu pandangannya dan menatap ke arah Xiao Chen dan kedua boneka itu. Krak, krak, Xiao Chen merasa cemas. Dia baru saja akan bersembunyi di balik telur hitam dan putih ketika keduanya hancur bersamaan, kembali ke keadaan semula. Xiao Chen merasa tercengang, merasa sulit untuk maju dan mundur. Ditatap oleh Soul Reaper dari 10 Desolate Slave yang hebat bukanlah hal yang baik. Hidup dan mati bergantung pada kemauan Desolate Slave ini. Soul Reaper, yang menatap Xiao Chen, sepertinya merasa dia agak familiar. Cahaya merah terus berkedip di matanya. Kemudian, Soul Reaper mengalihkan pandangan dan berjalan di udara sebelum mendarat di gerbang kota-kota naga kuno. Kemudian, Soul Reaper memasuki kota dengan sekejap. Ini hanya berlangsung sesaat, tetapi Xiao Chen merasa seperti beberapa dekade telah berlalu, sangat lambat. Klak, klak, telur hitam dan putih terbentuk kembali secara bersamaan dan melihat sekeliling. Akhirnya pergi. Itu benar-benar sesuai dengan gelarnya yang tak tertandingi sebagai Bici Ek. Saat itu, Master juga tidak bisa benar-benar mengalahkannya. Itu mengerikan. Jika kita berakhir di kail besinya, itu akan menjadi tragis. Hei, kenapa kamu belum mati? Telur hitam dan telur putih tampak seperti sedang berbicara sendiri. Ketika mereka melihat Xiao Chen masih berdiri di sana, mereka terkejut. Sungguh luar biasa, dia benar-benar membuat Bici Ek takut. Sungguh tidak masuk akal, memikirkan bahwa dia selamat setelah Bici Ek memperhatikannya. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan kedua orang bodoh ini. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya saat dia berbalik dan pergi, berpikir dalam hati, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Rasanya tidak enak bagi orang lain untuk mengendalikan hidup dan matiku. Sebelum hari ini, aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa Soul Reaper akan keluar dari bulan darah. Selain itu, ada kaisar berdaulat berdarah yang meninggal dengan keluhan yang tertusuk pada kait besinya. Jika aku menemukan diriku tertusuk pada kait besi Soul Reaper ketika aku membuka mataku suatu hari, aku tidak akan terkejut. Aku telah melihat terlalu banyak hal aneh di tanah bulan darah. Aku harus memikirkan cara untuk pergi. Karena naga surgawi bisa pergi 50 tahun yang lalu, aku juga pasti bisa. Xiao Chen berpikir keras. Saat ini, celah antara dia dan telur hitam dan putih bukanlah dalam kultivasi tetapi keterampilan dan pengalaman. Itu benar, pengalaman bertarung kedua boneka itu setidaknya 100 kali lebih banyak daripada Xiao Chen.
Master kuat dari telur hitam dan putih mungkin membuat salinan pengalaman bertarungnya dan menempatkannya pada kedua boneka itu. Entah itu atau master mereka meniru pengalaman bertarung beberapa ahli kuat lainnya. Bagaimanapun, pengalaman bertarung Xiao Chen berbeda dari kedua boneka itu lebih dari sekadar level. Berikutnya adalah keterampilan. Baik itu keterampilan pedang telur putih atau keterampilan tombak telur hitam, semuanya membuat Xiao Chen tercengang. Bahkan tanpa menggunakan domain Dao, kedua boneka itu dapat menggunakan keterampilan mereka untuk menekan Xiao Chen. Selama setengah tahun terakhir, keterampilan pedang Xiao Chen telah meningkat beberapa level saat ia mengalami pemukulan. Xiao Chen memikirkannya dan menyimpulkan bahwa jika ia ingin menang, ia harus menggunakan keuntungan yang tidak dimiliki kedua boneka itu. Pertama, tubuh ilahi yang diperoleh. White Egg dan Black Egg menganggap tubuh ilahi Xiao Chen hanya setengah matang. Tubuh ilahi Xiao Chen adalah tubuh ilahi Azure Dragon. Itu berasal dari Azure Dragon, naga ilahi terkuat dari Great Desolate Aeon. Ketika dikultivasikan hingga yang terkuat, tubuh fisik yang dihasilkan hampir dapat menyaingi Azure Dragon berdarah murni. Namun, Xiao Chen jauh dari itu sekarang. Menurut catatan Divine Dragon Body Tempering Art, setelah seseorang memperoleh tubuh ilahi masih dapat menjalani 3 kebangkitan. Dengan kebangkitan pertama, tubuh fisik akan mencapai 1/5 kekuatan Azure Dragon berdarah murni. Kebangkitan kedua akan memungkinkan tubuh fisik mencapai 1/3/5 kekuatan Azure Dragon berdarah murni. Pada kebangkitan ketiga, tubuh fisik akan mencapai 4/5 kekuatan naga Azure berdarah murni. Sedangkan untuk mencapai 100%, itu mustahil karena adanya garis keturunan manusia. Xiao Chen bisa melupakan usahanya untuk mencapai 100%. Namun, dia merasa yakin bahwa selama dia bisa membangkitkan tubuh ilahinya sekali, dia bisa mencapai hasil seri dengan telur hitam dan putih. Mencapai 1/5 kekuatan tubuh fisik naga Azure berdarah murni tidak hanya akan membuat tubuh fisik Xiao Chen menjadi lebih kuat tetapi juga secara signifikan meningkatkan batas waktu efektivitas garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Selain tubuh ilahi, Xiao Chen menguasai 3 dao besar, sesuatu yang tidak dimiliki telur hitam dan putih. Bagaimanapun, boneka-boneka itu bukan manusia. Sudah menjadi tantangan bagi tuan mereka untuk membuat mereka masing-masing menguasai 1 dao dan mendorongnya hingga batas maksimal. Bagi boneka-boneka itu, menguasai dao besar lainnya akan terlalu menantang surga. Selain dao pedang, Xiao Chen juga menguasai dao es dan dao petir. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya dan menghubungkannya, kekuatan yang dihasilkan akan lebih besar dalam 1 tingkat besaran. Selain itu, Xiao Chen merasa paling percaya diri pada sesuatu yang lain, hatinya. Xiao Chen memahami teknik bela diri miliknya sendiri dan memahami makna sebenarnya. Baik itu teknik bela diri atau domain Dao, telur hitam dan putih mewarisinya dan tidak memahami maknanya. Boneka-boneka itu tidak berperasaan, mereka bukan kultivator. Setelah menemukan arahnya, Xiao Chen berhenti berkultivasi secara membabi buta. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya untuk memperkuat keunggulannya. Begitu Xiao Chen memperoleh pemahaman, ia akan pergi dan menantang telur hitam dan putih. Seperti sebelumnya, Xiao Chen masih kalah telak. Telur hitam dan putih tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap kali mereka mengalahkannya, mereka akan menggunakan lidah mereka yang ganas untuk mempermalukannya. Namun, Xiao Chen tidak menunjukkan kesedihan maupun kegembiraan. Ia mengendalikan kondisi mentalnya dan melanjutkan kultivasinya yang pahit. Ia memastikan bahwa ia meningkat setiap hari. Selain itu, Xiao Chen akan meluangkan waktu untuk menjelajahi tanah misterius bulan darah ini. Ini memastikan bahwa prosesnya tidak terlalu kering dan tidak akan menciptakan hambatan mental karena lingkungan. Waktu berlalu dengan cepat, 1 tahun demi 1 berlalu hingga Xiao Chen telah berada di tanah bulan darah ini selama 3,5 tahun. Boom! Seorang pria dan 2 boneka saling bertarung di depan istana yang bobrok. Adegan ini telah muncul berkali-kali dalam 3,5 tahun terakhir. Kekuatan telur hitam dan telur putih setajam sebelumnya. Namun, keduanya sekarang tidak lagi berani menyebarkan domain Dao mereka, hanya untuk menanamkan Dao Might ke dalam tubuh mereka. Semakin jauh Dao Might terpancar, semakin lemah Dao Might. Dao Might paling kuat ketika diresapi sepenuhnya dalam tubuh seseorang.
Di hadapan seorang kultivator yang memahami Dao Domain, yang lemah bahkan tidak bisa mendekat. Itu seperti ketika Elder Tian Yun melepaskan Sword Dao Domain-nya selama ujian masuk Istana Naga Langit. Semua orang, termasuk Xiao Chen, harus mundur, tidak berani mendekat. Belum lagi menyerang pihak lain, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Tentu saja, ini menempatkan Elder Tian Yun dalam posisi yang tidak dapat ditembus. Namun, Xiao Chen sekarang dapat mendorong dua boneka dengan Dao Domain untuk harus menanamkan Dao Domain mereka ke dalam tubuh mereka. Xiao Chen yang berjubah putih menghunus pedangnya dan bertarung melawan dua orang. Dia tidak tampak dirugikan selama 100 gerakan pertama. Cahaya biru samar mengalir di atas tubuh Xiao Chen, dan matanya tampak bersemangat. Setiap tindakannya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Raungan naga terdengar, dan Dragon Might yang mengejutkan muncul. Meskipun tidak memahami Dao Domain, Xiao Chen memblokir kekuatan dan tekanan dari Dao Domain telur hitam dan putih. Bocah, kau kalah. Boneka hitam itu melepaskan serangan puncaknya. Tombaknya tampak seperti bisa menembus seluruh dunia saat ia menjatuhkan pedang Xiao Chen. Sial, pedang Tyrant menusuk ke tanah. Telur putih mengambil kesempatan ini untuk mendorong Dao Domain-nya hingga batasnya, melepaskan cahaya pedang yang cemerlang. Telur putih mengunci Xiao Chen, dan pedang di tangannya mengenai dadanya. White Egg mendengus, tampak sangat kelelahan. Ia berkata dengan serius, semakin sulit untuk mengalahkan orang ini sekarang. Aku ingin menghajarnya, tetapi aku sudah merasa kehabisan energi. Black Egg berkata dengan agak tak berdaya, setelah tubuh ilahi terbangun sekali, itu benar-benar berbeda. Tubuh fisiknya sudah melampaui tubuh logam kita. Memang, jauh lebih menyakitkan ketika aku menghajarnya sekarang, kata White Egg, merasa sangat kesal. Xiao Chen berhasil mencapai kebangkitan pertama tubuh ilahinya setahun yang lalu. Tubuh fisiknya sekarang 1/5 dari level tubuh naga Azure berdarah murni. Setelah mencapai itu, Xiao Chen merasa serangan telur hitam dan putih lebih mudah untuk dihadapi dan sekarang dapat melancarkan serangan balik. Setelah kebangkitan pertama tubuh ilahi Xiao Chen, berbagai aspek tubuh fisiknya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dalam keluar, pikiran, qi, dan energi Xiao Chen telah mengalami perubahan kualitatif. Sekarang, meskipun Xiao Chen yang berjubah putih tidak memperlihatkan auranya, orang-orang akan menganggapnya luar biasa jika dia berjalan di tengah keramaian, karena dia memancarkan aura yang luar biasa. Xiao Chen sudah bisa menggabungkan 3 dao besarnya dan menghubungkannya. Ketika dia melakukan ini, dia sama sekali tidak tampak tidak berpengalaman. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia telah gagal beberapa kali untuk mencapai domain dao. Namun, masih terlalu dini bagi telur hitam dan telur putih untuk menyatakan kekalahan Xiao Chen. Setelah ditekan oleh keduanya, Xiao Chen memperlihatkan senyum tipis dan berkata, apakah kalian berdua tidak menyadari ada yang salah dengan pertarungan sejauh ini? Telur putih mengoceh, apa bedanya? Tidak peduli seberapa sering kalian melompat-lompat, kalian akan tetap kalah. Hanya saja aku terlalu lelah untuk mengalahkanmu. Tidak semudah itu untuk lulus ujian telur hitam dan telur putih. Telur hitam menambahkan, pemuda akan tetap menjadi pemuda. Mereka merasa puas diri hanya dengan pencapaian kecil. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak, kalian berdua orang bodoh terlalu sombong. Setelah bertarung dalam begitu banyak pertempuran denganku selama lebih dari 3 tahun, kau tidak menyadari bahwa aku masih belum mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-ku. Kedua boneka itu tiba-tiba menatap Xiao Chen dengan agak kosong. Itu tampak benar. Dia belum mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya hari ini. Hahaha, telur hitam dan putih, hari ini, aku akan mengalahkanmu. Ledakan. Di tengah tawa riang Xiao Chen, auranya tiba-tiba melonjak. Dia mengaktifkan garis keturunannya, dan matanya langsung berubah menjadi emas. Gambar naga Azure yang tak terlihat melonjak dari tubuhnya dan melingkari dirinya, bersama dengan kekuatan naga Great Desolate Aeon. Kemudian, Xiao Chen menyerang langsung ke telur hitam dan putih dengan teriakan perang. Dia segera memukul mundur telur hitam dan putih yang kelelahan. Pedang tiran, yang telah menusuk tanah, berdengung tanpa henti, rasa laparnya membumbung tinggi. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan pedang tiran kembali ke genggamannya.
Auranya semakin berkembang, kekuatan naga Azure Dragon berkuasa di dunia. Berjuang.